Sesuai dengan di awal, saya akan menjelaskan tafsir ayat tentang Homer. Macam-macam ayat Homer itu ada 4. Yang pertama, Quran Surat An-Nahl ayat 67. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang terakhir, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 67. Quran Surat An-Nahl ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattahiduna minhu syakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian, itu benar-benar terdapat tanda-tanda, yaitu kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat An-Nahl ayat 67. Tafsir Surat An-Nahl ayat 67, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan di surat ayat ini, bahwa Allah menciptakan buah kurma dan anggur sebagai rezeki bagi manusia. Jadi awalnya minum khamar itu diperbolehkan, namun akhirnya tidak diperbolehkan karena berdampak buruk, yaitu dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 219 setelah ayat ini. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmu kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qul kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu atau Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu atau tentang apa yang atau harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan atau dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Surat Al-Baqarah ayat 219, Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam Tafsirul Munir merujuk pada Tafsir Bahrul Muhit mengenai ayat yang menyinggung tentang khamar dan judi yang merampas akal dan harta. Ayat ini turun saat sahabat Nabi mendatangi beliau dan Allah turunkan ayat untuk memberikan petunjuk tentang harta yang harus disediakan. Surat Al-Baqarah ayat 219 membahas pengharaman khamar, judi, dan penginfakan harta. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famasakhu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula atau kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Tafsir Surat An-Nisa ayat 43 dalam kitab Tafsir Rawaiul Bayan, karya Imam Ali As-Sabuni. Allah melarang hambanya yang mukmin untuk sholat dalam keadaan mabuk agar dapat lebih khusyuk.
Alasan dari larangan itu berasal dari kata ruksu. Kisah menarik terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43 ketika sahabat diundang makan dengan khamar oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka tidur setelah minum khamar dan tidak bisa sholat subuh, sehingga turunlah larangan minum khamar sebelum sholat dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 setelah surat An-Nisa ayat 43. Yang keempat atau yang terakhir yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah atau perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Tafsir Surat Al-Ma'idah ayat 90, para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa ayat 90 Surat Al-Ma'idah menegaskan keharaman minum khamar, menyebutkan sebagai perbuatan kotor, haram, dan perbuatan setan. Hal ini menutup kemungkinan bagi orang-orang beriman untuk minum khamar. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa minum khamar dapat menyebabkan kehilangan akal sehat dan termasuk perbuatan keji yang harus dihindari. Hubungan ayat-ayat khamar. Quran Surat An-Nahl ayat 67, fase pertama di mana khamr itu halal bagi kaum muslim dan mereka boleh meminumnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, fase kedua di mana khamr mulai sedikit diharamkan namun belum secara tegas, sebab pada ayat 219 surat Al-Baqarah ini meskipun khamr disebut sebagai dosa besar namun juga menyebutkan beberapa manfaatnya, sehingga menjadikan para sahabat pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok pemahaman yang berbeda. Quran Surat An-Nisa ayat 43, yaitu di fase ketiga di mana khamr mulai diharamkan namun hanya ketika hendak melaksanakan sholat. Yang terakhir, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, fase keempat di mana khamr dan judi secara tegas diharamkan sampai sekarang.